Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tatimmatun. Halaman berapa ya? 6 ya? Oh, 14. Subhanallah, udah jauh banget ini. Halaman berapa, Mbak? Yajibu, wajib. Penyempurnaan. Apa al-istinja'u, istinja? Mingkul li kharijin, saking saben-saben perkara kang metu. Mulawisin kang lumer. Bimain kelawan banyu. Titik, sampai situ jelaskan gitu ya. Istinja, cebok, itu hukumnya wajib dari segala sesuatu yang keluar dengan air. Pastinya yang wajib dibasuh itu apabila yang keluar itu sesuatu yang bersifat lembek. Kalau sesuatu yang sifatnya keras, jamid, seperti yang keluar itu batu, ya nggak tahu, nggak wajib, tapi ya nggak ada sih keluar batu tuh orang, atau keluar penyakit apa yang keras itu, barangkali kanker atau apa tuh. Wayakfi lan cukup fihi ing dalam istinja opo ghalabatu dhanni zawalin najasat, opo ghalabatu dhanni, opo ghalabatu dhanni zawalin najasati, ngelindihe penyanaane ilange najis. Titik gitu. Berhentinya kapan istinja itu, cebok itu? Apakah bisa dipastikan dengan Microsoft? Barangkali udah bersih atau belum? Enggak. Cukup dhanni zawalin najasahnya ghalabah. Maksudnya kita menduga kuat bahwa najisnya udah bersih. Dugaan kuat itu yang akhirnya menjadi batas kita diperbolehkan untuk berhenti. Gitu ya. Ya jangankan orang alim, orang awam saja udah melaksanakan kan begini. Kalau udah merasa yakin ya sudah, istinjanya gak harus dicek di apa, masa najisnya enggak harus begitu. Wala yusannu lan den ora den sunahake hina idzin ing dalem kene ghalabah apa syammu yadihi, mencium tangane wong. Tidak disunnahkan ya. Jadi untuk mendapatkan derajat ghalabah, kalau ghalabah tuh semakin yakin, melindih, unggul, menang. Maksudnya biar kita yakin kita mau cium sih tangannya gitu, nggak usah. Kira-kira udah bersih belum sih? Udah bersih, udah yakin, tapi masih kurang puas. Sehingga caranya adalah syammul yad, mencium, nggak usah.
gitu ya, tidak disunahkan. Sudah, yang penting kau yakin ketika sudah BAB istinja sudah ghalabatu dhanni zawalin najasah, sudah dianggap sebagai suci. Seperinci ini ya, fikih itu luar biasa. Dikira orang awam tuh nggak diajarin mungkin. Dikira orang awam tuh yang penting bersih-bersih ubis. Setelah kita mengkaji lebih dalam, ternyata ada batasan-batasan khususnya dalam syariat. Memuaskan artinya. Oh, hal itu aja ada ilmunya. Coba kalau misalnya andaikan tidak ada pernyataan demikian, kita diskusi liar aja sama teman. Coba saya mau tanya, kalau kita cebok, patokan kita berhenti apa coba? Apakah harus dengan 3 basuhan? Apa 5 basuhan? Teman kita jawab, ya saya bersih lah. Taunya bersih dari mana? Kan gitu ya. Apakah harus ada cermin barangkali di bawah lalu kita ngelihat? Apa harus dikeker sama apa namanya yang pembesar zoom? Apa harus ada HP? Nggak bisa jawab pasti. Karena tidak punya kaidah. Berbeda dengan orang yang ngaji. Orang yang ngaji pasti akan jawab simple. Kapan berhenti? Ya berhenti kalau sudah suci. Taunya suci. Harus dilihat nggak usah. Harus cium nggak usah. Terus bagaimana taunya kita suci? Nggak usah diketahui juga. Terus harus diyakini. Emang taunya dari mana? Ulama yang mengatakan. Saya Zainuddin Al-Maribari. Jadi ghalabatu dhanni zawalin najasah itu adalah sebuah patokan. Yakfi, sudah. Cukup. Gitu. Gak disunahkan mencium tangan. Wayambaghi lan sayakjo opo al istirkha'u ngendok-ngendokake. Al istirkha'u rohok ngempis-ngempisin apa sih dia ngempis tuh? Tahu bahasa Indonesia ngempis tuh dia ngempis-ngempisin. Tahu nggak mengempis-ngempiskan tuh apa? Li'alla yabqa supaya ora tetep opo atharuha labete najis fi tadha'i fi syurjil maq'adati ing dalem piro-piro lipetatne ujunge dubur. Tahu dikempis-kempisin diapain? Ya kalau ngomong bahasa rokok diem ya. Rokoknya tuh. Bisa jadi, tapi bisa dipastiin maksudnya. Lupa begini. Mengempis-ngempiskan tuh apa? Hah? Mengendorkan. Tahu dari mana istilah itu? Dikendorkan. Ya kalau bahasa istirkha mah rokok ya. Rokok itu pasti rokok istarkha yastarkhi istirkhaan, membuat kondisi itu diam dulu. Ditenangin dulu lah, maksudnya tenangin dulu. Dikendorin dulu tak maksudnya. Apa gimana? Wallahu a'lam. Itu ya supaya, itulah pokoknya ya. Supaya bekas najisnya itu tidak menetap. Di mana? Di lipatan-lipatan ujung anus. Dubur. Au bitsalati masahatin, atawa kelawan telu piro-piro basu apa usapan.
ta'ummu kang umum kang meratani opo ta'ummu kang umum opo kang umumi kang ratani opo salasi masahat al mahalla ing panggonan fi kulli marratin ing dalam saben-saben ambalan. Panjang banget. Ma'atan kiyatin sarta yang bersihake bijamidin kelawan perkara kang atos qoli'in kang bedol. Atau di seyogianya ya, yang bagi disarankan, ini tidak diharuskan ya, disarankan satu istirkha supaya asar atau bekas yang ada di lipatan-lipatan ujung anus itu bersih. Harus istirkha ya. Ya belajar sendirilah, masa terus-terusan. Satu, kalau bisa nanti ngasih ilmu ke Abi kalau udah tahu tuh. Yang kedua, atau dengan cara setelah istinja selesai diusap 3 kali usapan. Gitu ya. 3 kali usapan. Dengan batu dah ya. Fi kulli marratin, pada setiap kali usapan ma'atan kiyatin, sudah dipastikan bersih dengan bijamidin, dengan sesuatu yang keras, qoli'in, dengan sesuatu yang bisa mengangkat. Itu disarankan. Kalau enggak ya sudah dengan air aja udah sih, ma'a kholabati launis zawal, selesai gitu. Wa yundabu lan den sunahake li dakhilil khola'i, kaduwe wong kang mlebu khola toilet, opo ayu qaddima nyenton dinginake sopo dakhil yasarohu ing sikil kiwene dakhil. Wa yaminahu lan sikil tengane dakhil lin syirafihi, krono balike si dakhil biaksil masjidi kelawan sakwalike masjid. Wa yaminahu lan sikil kiwene dakhil lin syirafihi krono metuwe kebayang-bayang masjid ketemu metuwe si dakhil yaksil masjidi kelawan sawalike masjid. Ini sunnah lagi, disunahkan orang yang mau masuk ke khola itu kakinya kaki apa dulu? Kiri. Kalau insiraf berarti kaki kanan. Insiraf tuh selesai keluar. Nah biaksil masjid, kalau untuk masjid kebalikannya, berarti kalau masuk pakai kaki kanan, keluar pakai kiri, gitu aja. Nah ini nih, wayunahi lan naro atau nanggalake, meletakkan, nahayunahi, nanggalake itu berarti sapa wong ma ing perkara alaihi kang iku tetep ingatase dakhil muazzamun utawi perkara kang den agungake min Qur'anin saking Qur'an, wasmi nabiyyin lan jenenge nabi, au malakin atawa jenenge malaikat, walau mustarokan lan senejan iku dan barengake ka azizin koyo nama Aziz wa Ahmad lan nama Ahmad, in kausoda lamun najasa apa wong in kusida lamun dan seja bihi kelawan ma apa muazzamun perkara kang den
agungake. Nah ini kok masjid gitu loh di situ tuh. Ini itu masjid berhenti sudah. Tapi wayunahi itu masih membahas tentang masuk ke dalam WC, bukan masuk ke masjid. Paham kan maksudnya? Jadi begini nih anak-anak. Pahami baik-baik tentang literasi tekstualnya. Ini kita lagi ngebahas tentang WC, masuk WC bukan masuk masjid. Atau ibaratnya begini deh. Kamu bisa pahami yang kata-kata ini. Saya itu lagi bingung. Utangnya banyak. Dikejar-kejar debt kolektor. Lalu saya laporan ke polisi. Tapi dia masih ngejar-ngejar terus. Siapa coba dianya? Kalau orang salah paham, dianya ke polisi. Kita tidak bahas polisi, nah, bukan, kita ngebahas tentang hutang kita dikejar-kejar sama debt collector. Meskipun saya sudah malah ke polisi, si debt collector ngejar-ngejar, kita lagi bahas hutang kita ke debt collector, bukan ngebahas polisi. Paham maksudnya? Kita sekarang lagi bahas tentang WC. Jadi kalau masuk WC gini, kalau masuk WC itu yang baik itu kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan. Nah, kalau masjid sebaliknya. Terus kalau masuk WC itu ditanggalin hal-hal yang memang berbau-bau ayat Quran, hal-hal yang mu'azzam, hal-hal yang mulia tuh. Gitu kan masuk akal kan? Coba kalau begini kuat balik. Sebaiknya orang yang mau masuk WC itu tangan kaki kiri dulu, baru tangan kaki kanan. Kebalikannya masjid. Lah di masjid itu paham kan maksudnya? Itu lagi nggak bahas masjid, tiba-tiba ke masjid. Masjid itu sebagai ghoyah saja. Bahasanya apa ya? Keterangan lah, predikat. Bukan sebagai jumlah umdah. Bukan pembahasan ngelantur kemana-mana, kita bahasanya lagi pembahasan WC. Maka seseorang disunnahkan ya untuk menanggalkan apa yang ada pada dirinya, apa yang dia bawa, ma'alaihi, apa yang dia bawa, ya, wa yunahima, dan dia harus meninggalkan sesuatu yang alaihi mu'azzamun, yang sesuatu itu mempunyai nilai kebesaran, mempunyai nilai keagungan dari Al-Quran, atau nama nabi, atau nama malaikat, walau mustarokan, meskipun memang bersanding dengan nama orang seperti Aziz atau Ahmad, tapi ditanggalin lah. Apabila nama Aziz atau Ahmad tersebut memang dibuat untuk ya tokoh masyarakat, telah muazzam, dibuat untuk memuliakan seseorang, maka yang mulia-mulia jangan dimasukin ke dalam WC, bukan ke dalam masjid. Nah, masjid ya kalau bisa ya jangan pada ada Quran di dalamnya, kosong blong aja begitu, kayak sokro jadi. Wayaskutu lan meneng sapa wong hala khuruji kharijin, ing dalem tingkahe metuwe perkara kang metu, walau an ghairi dzikrin, lan senajan saking sakliyane zikir. Dan seseorang itu disunnahkan sukut. Nah, sukut? Iya, sukut. Hala khuruji kharij, pada saat keluarnya si kharij tadi. Kharij itu bukan orang ya. Baulun au ghaid maksudnya kharij, bukan orang. Pada saat baulun atau ghaid itu keluar, pada saat keluar prosesnya itu, maka kau diam. Meskipun bukan dzikir. Apalagi dzikir kan. Orang bukan dzikir aja suruh diam gitu loh, ngobrol atau kalau keluar dia. Gitu.
Wa fi ghairi halil khuruji lan ing dalem sakliyane tingkahe metu an dzikrin saking zikir. Kalau sedang tidak proses keluar, kita cuman lagi nongkrong doang gitu loh. Ketika proses keluarnya jangan ngomong apa-apa, apalagi zikir. Tapi kalau lagi nggak keluar, mungkin lagi jeda deh, paus. Maka jangan sampai zikir yang keluar. Ngomong biasa boleh, maksudnya gitu. Paham tuh maksudnya? Kalau lagi proses keluar, mau zikir, mau ngomong biasa, jangan. Tapi kalau lagi nekemnya saja, kita lagi nekem di WC, tolong. Tapi tidak proses keluar, tolong jangan zikir. Kalau emang iya, enggak, silakan. Gitu loh. Oh, ini masuk ke dalam disunahkannya. Wa yundabu lidakhilil khala ayyuqaddima. Satu, ayyuqaddima. Yang kedua, wa yunahya. Dibaca nasab lagi kan? Wa yunahya. Yang ketiga, wa yaskuta. Ya. Ini nasab lagi ya, wa yaskuta. Nah, sekarang wa yub'ida lan to ngadowi sapa wong wa yastatiro lan nutupi sapa wong wa alla yaqdiya pokoknya harus menjauh dan harus menutupi diri ketika lagi BAB gitu ya. Wa la yaqdiya lan nyento ora ngodoni nekaake sapa wong hajatahu ing hajate wong fima ing dalem banyu mubahin kang mubah raqidin kang meneng malam yastabhir selagine ora menyegara opo banyu. Sebaiknya orang yang buang hajat, mau pipis ataupun BAB, itu jangan sampai membuang hajat di air mubah, bukan air haram ya. Apalagi maksudnya air haram. Tahu air mubah kan airnya kita sendiri, itu loh air mubah. Atau airnya orang, maksudnya bukan airnya orang, air mubah tuh air yang kalau itu balongnya orang bukan mubah itu sudah. Kita pipis di balongnya orang, bisa haram namanya. Ini kita nggak bahas yang haram, kita membahas kalau kita melihat ada air mubah seperti irigasi umum, ya. Tapi kok airnya dia merokit, tapi tidak ada pemiliknya gitu loh. Jadi kita bebas bisa pipis di situ. Maka sebaiknya jangan itu juga. Kalau itu jangan, berarti di air haram juga tidak boleh. Jadi jangan sampai buang hajat di air yang diam. Selama airnya itu tidak istibhar, tidak. Bahrun itu artinya melaut. Tidak banyak lah. Jadi kalau diam tapi banyak nggak apa-apa. Tapi kalau diam tapi sedikit gitu lah, awas hati-hati. Diam menggenang tapi sedikit jangan. Wa mutahaddatsin
lan panggonan ya fima in mubahin rokid fi mutahaddasin ing dalem tempat ngobrol ghairi mamlukin, terperinci banget ini ya, kang ora den miliki li ahadin kaduwe wong suwiji. Jangan sampai pipis atau BAB di tempat pos ronda mutahaddas. Kalau bahasa Arabnya ngobrol itu berarti tahaddus. Hal tastati anta tahaddatsa bil lughatil hayya bina natahaddas. Ayo kita ngobrol bahasa Arab. Kalau hadas kejadian sesuatu yang baru. Kalau hadatsun ya jadi hadas. Tapi kalau tahaddus itu namanya ngobrol. Tahaddatsa ya tahaddatsu. Nah, tempat ngobrol mutahaddats. Mutahaddatsun, mutahaddatsun, tempat ngobrol. Jadi pipis atau BAB di tempat ngobrol yang tidak dimiliki siapapun itu mubah. Ya, ghairi mamlukin li ahadin. Paham kan maksudnya? Kalau yang tidak dimiliki siapapun tapi itu adalah tempat ngobrol saja mubah, apalagi tempatnya milik orang. Ngerti kan? Ya gitu maksudnya. Sehina itu pipis atau BAB di tempat umum yang meskipun nggak ada orang yang punya, jangan. Sehina itu ya. Wa tariqin lan dalan. BAB atau pipis di jalan juga nggak boleh. Wakila lan den ngendikake. Yuhramu den haramake opo at-taghawwutu BAB. Fiha ing dalam tariq. Wa tahta musmirin lan ing dalam saing sore wit-witan. Bimilkihi kang kelawan milike wong itu wong dia si qadi hajat au mamlukin atawa dan miliki ulima kang dan ketahui opo ridho malikihi ridhowe wong kang duweni musmir. Wa illalan lamun ora haruma mongko haram opo qadaul hajat. Di jalan nggak boleh pipis. Sekarang haram. Sekarang bukan anjuran aja. Haram BAB di bawah pohon berbuah yang dia miliki sendiri atau dimiliki oleh seseorang yang andaikan diapain pun sama dia orangnya ridho gitu loh. Apalagi kalau nggak ridho. Saya santri ini kalau diambil sebenarnya sama Abi namanya ulima ridho maliki, maka nggak dosa. Bahkan pada rebutan santri, ayo Abi pakai gitu loh misalnya. Maka Abi andaikan ngambil sendal tanpa izin santri itu nggak dosa. Karena apa? Ulima ridhohu atau ulima ridho malikihi, diketahui dan dipastikan ridho pemiliknya. Paham ya? Si pemiliknya tuh dipastikan kalau kita pakai tuh ridho, gitu loh. Namanya ridho. Apa namanya ridho? Malikihi. Kayak uangnya ayah diambil sama kita ya ridho malikihi. Tapi dalam jumlah tertentu. Kalau sertifikat rumah digadai ya bukan ridho maliki. Nggak bakal ada yang ridho sih begitu. Tapi kalau uang di dompet recehan 2.000, 1.000, insya Allah ayah ibu kita masih ridho. Maka tidak dikatakan mencuri begitu. Kecuali ayahnya butuh banget buat sebatang rokok gitu lah. Uangnya cuma 2.000. Kita tahu ayah kita
mau beli rokok dengan uang pas-pasan itu 2.000. Uangnya kita ambil, ngomongnya Uniba ridho, beli ridho aja. Jangan dianggap ridho. Paham ya gitu ya? Nah, eksplisit ini ilmu tuh luar biasa ya. Ngaji Mu'in tuh makin dewasa gitu. Nah, kita nih nggak boleh BAB di bawah pohon yang masih berbuah, yang milik kita sendiri. Milik kita sendiri lo nggak boleh, haram. Atau miliknya orang yang kalau kita ngapain aja di situ tuh orangnya pasti ridho. Kalau kita BAB di situ tuh orangnya ridho. Bu, nanti buah pisang apa pohon pisangnya mau saya ngisingin ya, Bu? Misalnya. Iya, mau Ustaz. Haram tetap. Kalau pohonnya masih berbuah, meskipun orangnya ridho. Apalagi gitu, apalagi ya? Namanya mafhum. Mafhum ada dua, ada mafhum muwafaqah dan ada mafhum mukhalafah. Dan usul fikih mafhum ada dua, ada mafhum muwafaqah dan ada mafhum mukhalafah. Kalau mafhum mukhalafah nih, contohnya gini. Wala taqullahu, bukan wala taqullahu ma'ufin. Apa ya ayatnya? Abi ngomong begini. Mafhum mukhalafah adalah pemahaman terbalik. Paham ya? Tolong pintu tuh jangan sampai ditutup ya. Berarti apa? Biarkan suruh terbuka gitu loh maksudnya. Itu maksudnya adalah mafhum mukhalafah. Jangan sampai nih kamu nggak bayar zakat. Berarti nyuruh berzakat. Gitu pemahamannya. Mafhum mukhalafah. Nah, kalau mafhum muwafaqah itu mafhum yang apalagi gitu loh. Hal serendah itu aja nggak boleh, apalagi hal yang berat. Ngerti kan? Contoh, jangan ngomong sama orang. Kata-kata di Quran itu, di dalam Quran itu nggak boleh. Di dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata nabok orang tua durhaka, meludahin orang tua durhaka tuh. Kalau dicari ayatnya nggak ada ya. Ustadz mau tanya, kalau ngeludahin wajah orang tua boleh nggak? Nggak boleh, haram. Ayatnya mana? Ya nggak ada. Oh, berarti Ustadznya sesat ini. Bukan gitu, ada ayatnya apa? Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kalau sama orang tua itu jangan ngomong his gitu. Kalau ngomong his ada aja jangan. Apalagi ngeludahin orang tua. Disinilah orang tuh harus ngaji gitu loh. Jangan cuma mana ayatnya mah bener. Mana ayatnya, mana dalilnya. Tetapi kita juga harus punya pemahaman. Tidak semuanya di dalam Al-Quran itu dicantumkan. Contohnya, boleh nggak berzina dalam gini, ada nggak larangan berzina? Nggak ada dulu Qurannya, nggak ada. Yang ada ayatnya wala taqrabuz, jangan mendekati zina, bukan jangan zina. Paham kan? Berarti zina boleh, mendekatinya nggak boleh Ustaz dia. Zinanya boleh. Loh kok pikirannya dia makanan? Kalau mendekatinya saja tidak boleh seperti pacaran, apalagi zinanya. Tapi kalau orang yang pemahaman mikirnya didengkul, ayat Al-Quran di teks ayat sebenarnya zina itu boleh nggak sih? Nggak boleh. Ayatnya mana? Ayatnya wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Itu kan mendekatinya, bukan zinanya loh. Yang diharamkan tuh zinanya. Jadi zina nggak boleh, tapi pacaran mendekati apa boleh dong? Itu bagi orang yang pengen bela pacaran boleh dong, karena
zinanya boleh tapi tapi pacarannya aja nggak boleh. Karena ayat Al-Qur'annya wala taqrabuz zina, bukan wala taznu. Paham ya begitu ya? Nah, maka kalau mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kalau milik sendiri saja dikencingin sama kita nggak boleh, itu kan? Apalagi kalau milik orang lain, mampus kita, keluar golok dia pasti. Siapa itu kerjaannya? Orang milik kita aja nggak boleh. Ini pohon mangga berbuah, atau musimnya bukan musim berbuah, tapi ini pohon masih bisa berbuah gitu loh. Ya. Tapi pohon ini masih bisa berbuah gitu loh maksudnya. Kita BAB atau pipis di sebuah pohon, berarti kan? Di sebuah pohon. Yang pohonnya itu masih berbuah, tapi lagi nggak berbuah, paham nggak sih maksudnya? Tapi buahnya lagi nggak ada, tapi ini masih berbuah kalau musimnya. Nah, ini adalah syajarah muthmirah, pohon yang masih berbuah, milik kita. Nggak boleh kita berakin, gitu loh. Milik kita ya, nggak boleh kita berakin. Atau kitanya walid, milik murid kita lah, gitu loh. Yang murid-muridnya itu ridho semua misalnya, nggak boleh. Itu kalau milik kita, apalagi milik orang. Nah, itu namanya mafhum. Jadi jangan dikit-dikit ayat Al-Quran boleh, mana Al-Qurannya, untuk memastikan agar dia tidak berada di jaringannya sesat, gitu ya. Misalnya bersentuhan antara guru sama murid, guru mencium muridnya, guru bilang sayang ke muridnya, itu nggak sopan tuh begitu, nggak adab namanya. Ya Allah, Kiai sayang banget sama kamu, jangan ngomong sayang, kasihan, kayak bahasa-bahasa yang kira-kira lebih ke bahasa-bahasa seksual, bahasa-bahasa kholwah tuh jangan dipakai. Gitu. Ya sayang banget ya. Ya Abi juga dari dulu kalau pengen, tapi nggak mau. Ngalem-ngalem santri putri, cintaku sayangku apa-apaan. Cimai cintaku. Kiai cabul lu gitu, nggak boleh, jangan begitu ya. Terus kalau misalnya suatu ketika ada kiai atau ustadz yang begitu, boleh nggak sih Pak Ustadz begitu tuh? Boleh nggak? Boleh, kalau boleh mau minta dalilnya dong. Gitu. Atau dia ngelakuin sesuatu lah, mau minta dalilnya gitu. Dalil itu penting, Quran atau hadis. Tapi jangan dianggap bahwa segala sesuatu itu ada dalam Al-Quran. Rokok nggak ada dalam Quran. Al-mal'abul PS misalnya, ada nggak dalam Al-Qurannya? Nggak ada. Maka menggunakan kaidah fikih, begitu ya. Di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan tuh apa sih? Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hurrima alaikumul maitatu waddamu lahmul khinzir. Lahmul khinzir, daging babi. Berarti gimana air liurnya babi atau eeknya babi tuh? Ya tetap nggak boleh. Ngerti ya? Kalau dagingnya aja yang kira-kira nggak ada kotoran apa-apa nggak boleh. Yang paling bisa dimakan nggak boleh gitu loh. Apalagi matanya, apalagi giginya, yang giginya nggak boleh. Giginya kambing aja nggak boleh dimakan. Iya kan? Gigi atau kukunya kambing tuh nggak boleh dimakan. Yang doyan itu benar-benar harus diperiksa puskesmas itu. Nggak ada orang doyan sama giginya kambing, enak jadi kerupuk, nggak ada orang, nggak boleh sih. Dagingnya saja nggak boleh si babi, apalagi itu, ngerti kan? Nah itu namanya baru mafhum muwafaqah. Misalnya pemahaman terbalik ya, mafhum mukhalafah nih contohnya. Abi lagi ada di Kawung, terus Abi bilang, Abi nggak mau pulang Kaliwadas. Berarti Abi mau tidur di mana? Di sini. Udah paham kan begitu? Mafhum mukhalafah. Anak kecil juga udah paham begitu. Tapi mafhum muwafaqah, mafhum tahapan, nah itu juga harus kita pahami.
Jadi tidak boleh kita itu BAB di bawah pohon yang masih berbuah, bimilkihi, miliknya sendiri, au mamlukin, atau dimiliki oleh orang lain, ulima ridho malikihi, yang mana si pemiliknya itu ridho, wa illa, dan apabila tidak ridho pemiliknya gitu lah, haruma, maka haram. Wallahu a'lam.